Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosyanti Trisna Fatimah, salah satu mahasiswa PPG Unmul Samarinda. Pada hari ini, Senin 18 Oktober 2021, pukul 09.30 sampai 10.50 WITA, akan melaksanakan UKIN berupa pembelajaran Bahasa Indonesia di kelas 8G SMP YPPSB Sangatta Utara, Kalimantan Timur dengan nomor UKG 2015 0367 0865. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Baik, Bu. Baik, Bu. Syukur alhamdulillah ya, Bu Rosi juga pada hari ini ada dalam keadaan sehat walafiat. Tentunya Bu Rosi juga sangat berharap kalian semua juga sama ya, ada dalam keadaan sehat walafiat. Baik anak-anak, untuk memulai pembelajaran pada hari ini, silakan Frederick untuk memimpin doa. Oke, Bu. Baik teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu, berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Frederick. Tidak lupa, silahkan cek kembali presensi yang sudah Bu Rosi posting di Classroom ya. Yang sudah, Bu Rosi ucapkan terima kasih. Seperti biasa, Ibu akan mengingatkan kembali tentang tata tertib Google Meet. Baik, pada hari ini kita akan melaksanakan pembelajaran materi teks eksplanasi. Sudah terlihat? Sudah. Pertama, tata tertib Google Meet. Pertama, mengenakan seragam sekolah dengan rapi. Kedua, mengaktifkan kamera selama pembelajaran. Ketiga, menekan ikon angkat tangan di bawah layar jika ingin bertanya atau menyampaikan pendapat. Keempat, mengaktifkan ikon mikrofon di bawah layar ketika bertanya atau menyampaikan pendapat. Selanjutnya, Ibu akan menyampaikan tentang tujuan pembelajaran pada hari ini ya. Pertama, melalui teks eksplanasi yang didengar atau dibaca, siswa mampu mengidentifikasi informasi penting dari teks eksplanasi berupa paparan, kejadian, suatu fenomena alam yang diperdengarkan atau dibaca dengan tepat. Yang kedua, melalui teks eksplanasi yang didengar dan dibaca, siswa mampu menemukan ide pokok setiap paragraf teks eksplanasi berupa proses terjadinya suatu fenomena dari beragam sumber yang didengar dan dibaca dengan tepat. Dan yang ketiga, melalui teks eksplanasi yang didengar dan dibaca, siswa mampu meringkas isi teks eksplanasi berupa proses terjadinya suatu fenomena dari beragam sumber yang didengar dan dibaca dengan benar. Selanjutnya, Ibu mau bertanya, masih ingat pengertian teks eksplanasi? Silakan, Alia Rifka. Teks eksplanasi adalah sebuah teks yang berisi tentang fenomena alam, sosial, dan budaya. Betul sekali. Teks eksplanasi adalah sebuah teks yang berisi tentang proses-proses yang berhubungan dengan fenomena-fenomena alam, sosial, ilmu pengetahuan, budaya, dan lain sebagainya ya. Lanjut. Nah, sekarang apa tujuan penulisan teks eksplanasi? Siapa? Silakan Alia Dewi. Tujuannya yaitu untuk menjelaskan sebuah proses sesuatu yang terjadi secara alamiah. Betul ya, tujuan dari penulisan teks eksplanasi adalah untuk menjelaskan sebuah proses terciptanya sesuatu
yang terjadi secara alamiah atau tentang proses bekerjanya fenomena alam maupun sosial. Terima kasih. Satu lagi nih, masih ingat ciri-ciri teks eksplanasi? Arsyid, silakan Arsyid. 1. Menggunakan istilah teknis. 2. Menggunakan kalimat aktif dan pasif. 3. Menggunakan kalimat tanya. 4. Mengandung penjelasan kronologis. 5. Mengandung penjelasan kausalitas. 6. Berdasarkan hasil penelitian ilmiah. Terima kasih Arsyid, betul ya. Pertama, menggunakan istilah teknis. Kedua, menggunakan kalimat aktif dan pasif. Ketiga, menggunakan kalimat tanya interrogatif. Keempat, mengandung penjelasan kronologis. Kelima, mengandung penjelasan kausalitas. Dan yang terakhir yaitu berdasarkan hasil penelitian ilmiah. Terima kasih ya anak-anak hebat. Berarti masih mengingat ya materi yang sebelumnya, yaitu tentang pengertian, tujuan penulisan, dan juga ciri-ciri teks eksplanasi. Baik, selanjutnya mengenai peta konsep berikut ini ya. Pada hari ini, Bu Rosi mau meminta silahkan Cynthia Zahra ya. Ibu Rosi sajikan, Cynthia Zahra bacakan ya. Silakan. 1. Teori teks eksplanasi, pengertian, tujuan, dan ciri teks eksplanasi. 2. Informasi tentang teks eksplanasi, ide pokok dari paparan kejadian suatu fenomena alam. 3. Ringkasan teks eksplanasi. 1. Membaca teks. 2. Mencari ide pokok. 3. Menyusun ide pokok. 4. Memadukan dan menceritakan dengan bahasa sendiri. Terima kasih membacakan peta konsep pembelajarannya ya. Sekarang silakan perhatikan video berikut ini. Matahari berukuran 400 kali ukuran bulan dan berjarak 400 kali lebih jauh dari bulan. Hal ini menyebabkan matahari dan bulan terlihat sama besar jika dilihat dari bumi. Orbit bulan mengitari bumi bukanlah lingkaran sempurna, tetapi berbentuk elips. Ketika bulan berada lebih dekat ke bumi, posisi ini disebut perigi, dan ketika lebih jauh disebut apogee. Perbedaan jarak ini memang relatif kecil, tapi cukup untuk membuat bulan tampak lebih kecil atau lebih besar dari ukuran biasanya. Setiap peristiwa bulan baru, terdapat kemungkinan piringan bulan menutupi piringan matahari. Peristiwa ini disebut gerhana matahari. Gerhana matahari terjadi ketika bulan menutupi cahaya matahari dan menghasilkan bayangan pada permukaan bumi. Sebaliknya, setiap peristiwa purnama terdapat kemungkinan bumi menutupi cahaya matahari dan menghasilkan bayangan di piringan bulan. Peristiwa ini disebut gerhana bulan. Gerhana bulan terjadi ketika bulan berada di belakang bumi. Lalu mengapa tidak terjadi gerhana setiap bulan? Bidang orbit bulan mengelilingi bumi miring sekitar 5 derajat terhadap orbit bumi mengelilingi matahari. Hal ini menyebabkan bayangan bulan selalu berbeda posisinya. Kadang-kadang bayangannya terlalu tinggi, kadang-kadang pula bayangannya terlalu rendah. Agar terjadi. Nah, sekarang apa yang dipaparkan dalam tayangan video tersebut? Silakan Azam. Ya Bu, menjelaskan bagaimana peristiwa gerhana matahari itu terjadi. Terima kasih. Menjelaskan bagaimana peristiwa gerhana matahari itu terjadi. Atau menjelaskan mengapa terjadi gerhana matahari. Tentunya pasti di antara kalian sudah pernah menyaksikan. Baik anak-anak, sekarang informasi penting dalam teks eksplanasi. Informasi merupakan pemberitahuan kabar tentang sesuatu. Pokok-pokok isi informasi merupakan hal penting yang terdapat di dalam sebuah teks atau bacaan yang menjadi inti informasi yang disampaikan. Pokok isi informasi bisa didapatkan dengan memperhatikan ide atau gagasan pokok setiap paragraf. Sekarang isi teks eksplanasi. Teks
teks eksplanasi berisi paparan suatu proses atau berupa rangkaian suatu fenomena peristiwa atau kejadian. Itu isinya ya. Dalam memaparkannya merupakan jawaban dari pertanyaan mengapa, bersifat kausalitas, atau bagaimana, itu bersifat kronologis. Sekarang contoh teks eksplanasi bersifat kausalitas. Silakan Angelina, bisa bantu Bu Rosi untuk membacakan teksnya. Ya Bu, fenomena halau atau lingkaran cahaya di sekitar matahari atau bulan disebabkan oleh kristal es pada awan cirrus. Biasanya cirrus stratus dingin yang berada 5-10 km di atas troposfer. Bentuk dan lokasi kristal es menentukan tipe halo yang akan terlihat. Cahaya yang dipantulkan pada kristal es dapat terpecah menjadi lebih dari satu warna, sama seperti pada pelangi. Sementara itu, halo yang terjadi di sekitar bulan hanya berwarna putih. Terima kasih. Nah, sekarang kenapa teks eksplanasi bersifat kausalitas? Ini penjelasannya ya. Jika teks eksplanasi tersebut mengandung konjungsi yang digunakan untuk menghubungkan sebab akibat dari sebuah peristiwa tertentu, seperti kata sebab, karena, oleh sebab itu, oleh karena itu, atau sehingga. Bisa dipahami? Bisa? Ya Bu. Baik, sekarang contoh teks eksplanasi bersifat kronologis. Bu Rosi minta Abi Solih ya, silakan Abi Solih dibaca. Hujan es diawali siang yang sangat terik. Kemudian terjadilah proses bergeraknya udara ke atas yang disebut updraft. Setelah itu terbentuklah awan cumulonimbus yang menjulang tinggi seperti jamur. Proses updraft disertai udara basah dari bawah ketika mencapai ketinggian dengan suhu di bawah 0 derajat atau sekitar ketinggian lebih dari 5.000 meter. Pada yang sangat dingin bertemu dengan inti kondensasi membentuk awan yang menghasilkan gumpalan es. Kemudian butiran es jatuh bersamaan dengan hujan lebat yang kadang disertai angin kencang atau puting beliung. Terima kasih. Itu adalah salah satu contoh dari teks eksplanasi bersifat kronologis. Di penjelasannya, kenapa teks eksplanasi bersifat kronologis ya. Ini seperti ini, jika teks eksplanasi tersebut mengandung konjungsi yang menjelaskan urutan peristiwa mulai dari keterangan waktu, tempat, sebab, hingga akibat, menggunakan kata kemudian, lalu, setelah itu, atau pada akhirnya, dan konjungsi tersebut dapat disisipkan tanda baca koma bila diperlukan. Baik anak-anak, ini mengenai ringkasan teks eksplanasi. Ringkasan merupakan penyajian suatu karangan dalam bentuk lebih singkat. Nah, ini ada langkah-langkah meringkas teks eksplanasi ya. Pertama, membaca teks secara menyeluruh. Kedua, mencari ide-ide pokoknya. Ketiga, menyusun ide-ide pokok tersebut menjadi sebuah kalimat-kalimat pendek. Dan yang keempat, memadukan dan menceritakan kembali dengan menggunakan bahasa sendiri. Sampai sini, ada yang ditanyakan? Tidak, Bu. Tidak. Baik, lanjut ya. Sekarang apa yang dimaksud dengan ide pokok? Nah, silakan. Siapa yang akan menjawab? Azab? Atau Lopela? Halo, silakan. Apa yang dimaksud dengan ide pokok? Lupa. Baik. Ide pokok adalah gambaran keseluruhan dari sebuah paragraf. Ide pokok memiliki fungsi untuk membantu pembaca memahami pokok pikiran yang ingin disampaikan penulis. Ide pokok juga disebut pikiran utama atau gagasan utama. Lanjut ya, nih. Ini di mana ide pokok teks eksplanasi? Ya, ide pokok teks eksplanasi biasanya ada di awal paragraf. Terus ada di akhir paragraf, ada di awal dan di akhir paragraf, dan juga seluruh ya, jadi menyebar di seluruh paragraf. Tentunya ada pertanyaan sampai sini? Tidak ada. Tidak ada. Baik anak-anak,
Bu Rosi mengingatkan kembali, silahkan lihat bahan ajar yang sudah Bu Rosi posting di Classroom, juga buku paket Intan Pariwara, sebentar ya, halaman 78 sampai 80. Itu sumber belajarnya. Sekarang seperti biasa, silahkan masuk ke kelompoknya masing-masing ya. Bu Rosi bacakan kembali. Untuk kelompok 1, ketuanya Lovela, anggotanya Abim, Abi Solih, Alia Rifka, Angelina. Kelompok 2, ketuanya Ahnaf, anggotanya Bintang, Christine, Cynthia, Dava Noel. Kelompok 3, ketuanya Azam, anggotanya Frederick, Hendra, Insani, Arsid, dan Alia Dewi. Silakan kerjakan LKPD yang sudah Bu Rosi posting di Classroom. Durasi pengerjaan 20 menit ya. Kalau ada yang tidak atau kurang dipahami ya, silakan tanyakan langsung ke Bu Rosi. Baik anak-anak, silakan selamat bekerja. Tetap kompak ya supaya hasil LKPD-nya, jawabannya tentunya lengkap ya dan tepat. Silakan. Silakan, di sini sudah ada siapa ini? Ahnaf ya. Nih, kelompok 3 sudah ada Azam. Kelompok 1 sudah ada Alia Rifka. Silakan, ketua-ketuanya sudah sigap. Tetap kompak ya, dirundingkan jawabannya ya supaya hasilnya lebih tepat. Tidak lupa boleh pergunakan grup WA-nya ya. Maksimalkan grup WA-nya ya untuk berdiskusi. Sisa waktu 6 menit lagi. Yang sudah selesai, silakan persiapkan yang akan presentasi ya. Waktu tersisa 2 menit lagi ya. Yang sudah, silakan cek kembali. Siapa tahu ada huruf, ada kata yang tidak lengkap hurufnya, ya biasanya seperti itu. Atau tanda bacanya, ya. Silakan dicek kembali. Atau mungkin ada penulisan urutan, biasanya suka lupa. Kelompok 1 sudah selesai? Sudah, Bu. Baik. Kelompok 2? Sudah. Sudah. Kelompok 3, kelompok Azam? Sudah, Bu. Baik. 1 menit lagi ya, kita tunggu. Ulangi, walaupun sudah selesai, silahkan di cross check kembali. Kalau sudah siap, hasil diskusinya sudah dituangkan ke dalam LKPD. Persiapkan siapa nanti yang akan mempresentasikan dari setiap kelompoknya ya. Baik anak-anak, waktunya sudah selesai ya untuk mengerjakan LKPD. Sekarang masuk ke sesi presentasi. Silakan persiapkan perwakilannya dari kelompok 1, 2, dan 3. Silakan. Dari kelompok 1 sudah siap? Dan nanti silakan juga persiapkan dari kelompok 2, 3, misalnya kelompok 1 presentasi, berarti yang akan menanggapi nanti siapa kelompok 2, begitu kan sepertinya. Silakan kelompok 1. Saya dan Alia Rifka, Bu. Silakan, Lovela. Mengidentifikasi informasi penting dari teks eksplanasi berupa paparan kejadian suatu fenomena alam yang didengarkan atau dibaca dengan tepat. Perhatikan teks eksplanasi berikut. 1. Tentukan isi teks eksplanasi tersebut. Isi teks tersebut berisi tentang penjelasan terjadinya angin darat. 2. Tentukan sifat penyampaian teks tersebut, sertakan alasannya. Teks eksplanasi tersebut bersifat kausalitas. 3. Tentukan informasi penting tersebut. Informasi penting teks eksplanasi tersebut sebagai berikut. Angin darat merupakan angin yang berhembus dari lapisan tanah daerah daratan ke laut. Fenomena alam ini terjadi pada malam hari sebagai akibat dari suhu di daerah daratan yang lebih cepat turun dibandingkan suhu di daerah laut yang masih panas. Angin darat terjadi karena terdapat perbedaan suhu antara laut dan daratan. Dilanjutkan oleh Lovela.
Tentukan ide pokok tiap-tiap paragraf eksplanasi tersebut. Ide pokok paragraf 1 yaitu pengertian supermoon. Ide pokok paragraf 2 yaitu waktu terjadinya supermoon yaitu pada tahun 2021. Ide pokok paragraf ketiga yaitu akibat supermoon. Ringkaslah teks eksplanasi tersebut. Peristiwa supermoon terjadi ketika bulan berada pada perige atau titik terdekatnya dengan bumi dalam keadaan fase bulan purnama. Supermoon diperkirakan terjadi antara 2 hingga 4 kali pada tahun 2021. Supermoon biasanya berdampak pada kondisi bumi seperti naiknya gelombang pasang. Sudah, Bu. Silakan kelompok 3 ya, yang akan menanggapi ya. Silakan ketuanya Azam. Ya, saya izin menanggapi jawaban kelompok 1. Menurut saya, pada nomor 2 tidak disertai alasannya, yaitu alasannya teks eksplanasi tersebut memaparkan penyebab terjadinya angin darat. Terima kasih atas tanggapannya ya, Azam. Katanya di kelompok 1 nomor 2 ya tadi ya, tidak disertai alasannya. Bagaimana? Kelompok 1 bisa diterima tanggapannya? Bisa, Bu. Terima kasih. Ya baik, silakan ditutup. Sekarang presentasi kelompok 2. Siapa? Ahnaf ya? Iya, Silakan Ahnaf. ini dibaca dulu Kak soalnya. Ya dibaca. Angin darat. Angin darat atau yang dikenal dengan istilah land breeze merupakan angin yang berhembus dari lapisan tanah daerah daratan ke laut. Fenomena alam ini terjadi pada malam hari sebagai akibat dari suhu di daerah daratan yang lebih cepat turun dibandingkan suhu di daerah laut yang masih panas. Angin darat terjadi karena terdapat perbedaan suhu antara laut dan daratan. Perbedaan suhu yang demikian menyebabkan tekanan di daerah daratan lebih tinggi dibandingkan tekanan di atas permukaan laut. Pada waktu yang sama di lautan terjadi proses pelepasan panas ke udara sehingga dua keadaan ini memicu berhembusnya angin dari arah daratan menuju arah lautan untuk menggantikan udara laut yang naik. Inilah yang disebut angin darat. Nomor 1, tentukan isi teks eksplanasi berikut. Jawaban. Teks eksplanasi tersebut berisi pemaparan terjadinya angin darat. Nomor 2, tentukan sifat penyampaian teks tersebut, sertakan alasannya. Jawaban, teks eksplanasi tersebut dipaparkan secara kuasalitas. Alasannya, teks eksplanasi tersebut memaparkan penyebab terjadi angin darat. Teks eksplanasi tersebut menjawab pertanyaan mengapa. Nomor 3, tentukan informasi penting tersebut. Jawaban, informasi penting dari teks eksplanasi tersebut sebagai berikut. 1. Angin darat merupakan angin yang berhembus dari lapisan tanah daratan ke laut. 2. Angin darat terjadi karena terdapat perbedaan suhu antara laut dan daratan. 3. Fenomena alam ini terjadi pada malam hari sebagai akibat dari suhu di daerah daratan yang lebih cepat turun dibandingkan suhu di daerah laut yang masih panas. Nomor 4 dan nomor 5 dilanjutkan oleh Cynthia Zahra. Baik, silakan Cynthia Zahra. B. Meringkas isi teks eksplanasi yang berupa proses terjadinya suatu fenomena dari beragam sumber yang didengar dan dibaca dengan benar. 4. Tentukan ide pokok tiap-tiap paragraf teks eksplanasi tersebut. Ide pokok paragraf 1 adalah pengertian supermoon. Ide pokok paragraf 2 adalah waktu terjadinya supermoon pada tahun 2021. Ide pokok paragraf 3 adalah dampak dari supermoon. 5. Ringkaslah teks eksplanasi tersebut. Jawabannya, peristiwa supermoon terjadi ketika bulan berada pada perige atau titik terdekatnya dengan bumi dalam keadaan fase bulan purnama. Supermoon biasanya berdampak pada kondisi bumi seperti naiknya gelombang pasang. Terima kasih. Lovela, silakan tanggapi. Baik, Bu. Mohon izin menanggapi jawaban kelompok 2. Menurut saya, pada nomor 5 soal ringkasan teks eksplanasinya
Dilengkapi kalimat supermoon diperkirakan terjadi antara 2 hingga 4 kali pada tahun 2021 ini. Bagaimana? Kelompok 2 bisa diterima tanggapannya? Bisa. Terima kasih untuk kelompok 2. Sekarang silakan kelompok 3 untuk mempresentasikan ya. Bagaimana Azam? Bisa? Oh, siap. Silakan Azam. A. Mengidentifikasi informasi penting dari teks eksplanasi berupa paparan kejadian suatu fenomena alam yang diperdengarkan atau dibaca dengan tepat. Perhatikan teks eksplanasi berikut. Angin darat. Angin darat atau yang dikenal dengan istilah land breeze merupakan angin yang berhembus dari lapisan tanah daerah daratan ke laut. Fenomena alam ini terjadi pada malam hari sebagai akibat dari suhu di daerah daratan yang lebih cepat turun dibandingkan suhu di daerah laut yang masih panas. Angin darat terjadi karena terdapat perbedaan suhu antara laut dan daratan. Perbedaan suhu yang demikian menyebabkan tekanan di daerah daratan lebih tinggi dibandingkan tekanan di atas permukaan laut. Pada waktu yang sama, di lautan terjadi proses pelepasan panas ke udara sehingga dua keadaan ini memicu berhembusnya angin dari arah daratan menuju arah lautan untuk menggantikan udara laut yang naik. Inilah yang disebut angin darat. 1. Tentukan isi teks eksplanasi tersebut. Teks eksplanasi tersebut berisi pemaparan terjadinya angin darat. 2. Tentukan sifat penyampaian teks tersebut sertakan alasannya. Alasannya, teks eksplanasi tersebut memaparkan penyebab terjadinya angin darat. Teks eksplanasi tersebut menjawab pertanyaan mengapa. Tentukan informasi penting tersebut. D. Informasi penting adalah teks eksplanasi tersebut sebagai berikut. D. Angin darat merupakan angin yang berhembus dari lapisan tanah daerah daratan ke laut. E. Fenomena alam ini terjadi pada malam hari sebagai akibat dari suhu di daerah daratan yang lebih cepat turun dibandingkan suhu di daerah laut yang masih panas. F. Angin darat terjadi karena terdapat perbedaan suhu antara laut dan daratan. Selanjutnya dilanjutkan oleh Arsyid. Yang ke bawah lagi Zam nomor 4. Tentukan ide pokok tiap-tiap paragraf teks eksplanasi tersebut. Ide pokok paragraf 1 yaitu definisi supermoon. Ide pokok paragraf kedua yaitu waktu terjadinya supermoon pada tahun 2020. Ide pokok paragraf 3 yaitu dampak supermoon. 5. Ringkaslah teks eksplanasi tersebut. Peristiwa supermoon terjadi ketika bulan berada pada perigee atau titik terdekatnya dengan bumi dalam keadaan fase bulan purnama. Supermoon diperkirakan terjadi antara 2 hingga 4 kali dalam tahun 2021 ini. Supermoon biasanya berdampak pada kondisi bumi seperti naiknya gelombang pasang. Terima kasih. Silakan ditanggapi oleh kelompok 2. Silakan. Saya izin menanggapi kelompok 3. Menurut saya, pada nomor 4 soal menentukan ide pokok, teks eksplanasinya pada kalimat ide pokok waktu terjadinya supermoon pada tahun 2020 seharusnya waktu terjadinya supermoon pada tahun 2021. Terima kasih. Bagaimana kelompok 3? Katanya tadi pada ide pokok paragraf 2 seharusnya pada tahun 2001, di situ tertulis pada tahun 2020. Jadi harus lebih teliti lagi ya. Terima kasih. Silakan ditutup presentasinya kelompok 3. Terima kasih anak-anak hebat. Bersih ucapkan untuk peserta yang sudah mewakili mempresentasikan dari kelompok 1, 2, dan 3. Juga terima kasih banyak buat kalian yang sudah menanggapi ya, baik di kelompok 1, 2, dan 3. Dari hasil diskusi presentasi, jawaban yang paling lengkap yang Bersih lihat yaitu dari kelompok 3 ya. Selamat ya. Untuk kelompok lain lebih ditingkatkan lagi, lebih teliti lagi ya dalam pengisian LKPD-nya. Sekarang silakan masuk ke classroom. Di sana ada soal evaluasi ya. Silakan dikerjakan. Yang sudah, nanti langsung dikoreksi kembali ya. Bagi yang sudah, silahkan cek kembali. Masih Bersih kasih waktu 5 menit ya.
Kalau sudah selesai nanti kita bahas. Bu Rosi minta nanti dibacakan soalnya ya. Nanti Angelina nomor 1, nomor 2 Alia Ripka, nomor 3 siapa? Bintang nomor 3 ya. Nomor 4 siapa? Abi Solih ya. Nomor 5-nya nanti bisa sama Arsyid. Baik anak-anak, kita lanjut ke bahas evaluasinya ya. Silakan, tadi siapa nomor 1? 1. Perhatikan teks eksplanasi berikut. Mula-mula suhu di sekitar akan naik dan mata air di sekitar akan menjadi kering. Lalu gunung akan mengeluarkan suara bergemuruh, kadang disertai getaran atau gempa kecil. Kemudian endapan magma terdorong dari perut bumi oleh gas tertekanan tinggi. Setelah itu, letusan gunung berapi menghasilkan lava, lahar, gas vulkanik, hujan abu, dan awan yang panas. Penjelasan yang tepat untuk melengkapi teks tersebut adalah D. D ya, pada akhirnya fenomena bencana alam akan menyebabkan berbagai kerusakan. Baik, nomor 2, silakan Alia dibaca. Perhatikan teks eksplanasi berikut. Gunung meletus adalah peristiwa keluarnya endapan magma dari perut bumi yang didorong oleh gas bertekanan tinggi yang terjadi pada gunung berapi. Hasil letusan gunung berapi antara lain lava, lahar, gas vulkanik, hujan abu, dan awan panas. Bentuk kerusakan lingkungan yang dapat diakibatkan oleh meletusnya gunung berapi adalah sebagai berikutnya. Jawabannya adalah akibat. Untuk melengkapi teks tersebut sebaiknya berupa C. Akibat letusan gunung berapi. Betul. Nomor 3. 3. Perhatikan teks eksplanasi berikut. Sejak dahulu kala, para astronom atau ahli bintang mempelajari bintang-bintang di langit malam. Kemudian mereka berhasil melihatnya melalui teleskop. Sekarang kita dapat mempelajari luar angkasa dari dekat dengan pesawat satelit dan kendaraan antariksa yang melakukan perjalanan ke planet-planet. Para astronom menemukan berbagai penemuan yang luar biasa di sana. Teks di atas disusun dengan pola penulisan teks eksplanasi B. Kronologis. Ya, kita lihat betul ya, B. Kronologis. Nomor 4, silakan. Perhatikan teks eksplanasi berikut. Mencairnya es di kutub utara dan selatan. Kenalkan permukaan laut dan kenaikan permukaan laut dan kenaikan suhu secara global adalah beberapa akibat atau dampak yang ditimbulkan oleh pemanasan global. Adapun pemanasan global sendiri disebabkan oleh gas rumah kaca yang terbentuk dari komponen-komponen gas berbahaya seperti CO2, N2O, dan C4. Teks di atas disusun dengan pola penulisan teks eksplanasi kausalitas. A. Kausalitas. Betul? Betul ya. Nomor 5, silakan. Silakan Arsyid. 5. Perhatikan teks eksplanasi berikut. Bakteri termasuk hewan yang bersalah satu dan sangat sulit untuk dilihat dengan mata telanjang. Dalam pertumbuhannya, bakteri memproduksi sampah yang disebut toksin. Bila toksin yang dihasilkan oleh bakteri masuk ke dalam tubuh, ia akan menyerang aliran darah dan menjalar ke bagian-bagian lain dalam tubuh. Toksin itulah penyebab kita sakit dengan gejala seperti sakit kepala, sakit perut, hingga sakit tenggorokan. Adapun penyakit yang disebabkan oleh virus yaitu flu, cacar air, gondok, dan sebagainya. Silakan jawaban Arsyid apa? Tersebut mengandung isi yang menjelaskan bahwa B. Bakteri merupakan salah satu penyebab timbulnya beberapa penyakit. Betul ya, bakteri merupakan salah satu penyebab timbulnya beberapa penyakit. Terima kasih anak-anak hebat. Kita lihat sekarang ke classroom. Nih sudah ada tadi 5 izin ya. Baik, sekarang Bu Rosi akan import nilainya ya. Iya, di sini ada
Abisoli nilainya 100 ya. Ahnaf Julfa 100, Alia Dewi 100, Alia Ripka 60, berarti nanti mengikuti remedial ya. Angelina 100, Arsyid 100, Azam Faris Nur Cahyo 100, Bintang 80, Cynthia Zahra 80, Frederick 40, Lovela 100. Nanti Frederick sama siapa? Alia nanti mengikuti remedial ya, bareng sama teman-teman nanti yang di kelompok kedua ya. Baik anak-anak hebat, sekarang silakan ke penilaian diri dan penilaian teman yang sudah Brosi posting di Classroom juga ya. Baik anak-anak, bisa fokus ke Bu Rosi sekarang? Bisa, Bu. Terima kasih untuk pembelajaran pada hari ini. Kita sudah melakukan proses pembelajaran mengenai mengidentifikasi informasi dari teks eksplanasi ya, dan juga meringkas isi teks eksplanasi ya dari yang didengar dan dibaca. Nah, sekarang apa yang paling disukai pada pembelajaran hari ini? Silakan Azam, bisa jawab Bu Rosi. Ya, saya menyukai pembelajaran hari ini mengenai sifat kaulitas dan kronologi. Jadi lebih paham, apalagi diberikan contoh teks eksplanasi mengenai kronologi dan kausalitas. Baik, terima kasih. Jadi yang paling disukai menurut Azam pada hari ini yaitu mengenai teks eksplanasi yang berkaitan dengan sifatnya ya, yaitu kausalitas dan kronologis. Tadi ada tampilan contohnya ya. Baik anak-anak, manfaat belajar teks eksplanasi pada hari ini kita bisa mensyukuri ya ciptaan Tuhan yang Maha Esa. Salah satunya yaitu fenomena alam gerhana matahari. Selain gerhana matahari, fenomena alam yang sangat indah itu salah satunya yaitu pelangi. Tapi juga fenomena alam yang mungkin kita akan bertambah kepedulian kita kepada fenomena alam yang tidak diharapkan oleh kita semua, yaitu seperti kebakaran ya, banjir. Nah, kebakaran yang baru-baru ini di lingkungan kita yaitu di pesantren Kampung Kajang ya. Nah, Bu Rosi ucapkan terima kasih juga. Ternyata kepedulian kalian juga tersalurkan lewat bantuan ya. Ada yang sudah mentransfer, ada yang datang sendiri ke lokasi. Itu tanpa disadari kalian berkaitan dengan pembelajaran teks eksplanasi. Itu yang bisa Bu Rosi sampaikan. Baik anak-anak pintar, anak-anak hebat. Untuk pertemuan berikutnya, bentar ya, kita akan mempelajari tentang menyusun teks eksplanasi ya. Nah, pada hari ini materinya sudah Bu Rosi sampaikan. Jadi pertemuan berikutnya kita akan belajar tentang menyusun teks eksplanasi ya. Tentunya teks eksplanasi di sini bisa berupa fenomena alam, sosial ya, budaya ya. Nanti kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Baik, untuk menutup pembelajaran hari ini silahkan pimpin doa ya oleh Frederick. Baik teman-teman, sebelum kita menutup pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Frederick. Anak-anak hebat Bu Rosi, tetap jaga prokes ya. Besok kalian masuk PTMT ya. Nah, Bu Rosi besok ketemu dengan kelompok yang satunya ya, kelompok 1. Terima kasih Bu Rosi ucapkan atas kehadirannya pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga. Terima kasih, Bu. Terima kasih.